Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Kita sekarang akan membahas materi salah satu bagian dari bab 2, yaitu status warga negara Indonesia. Di buku yang lain ada juga yang memberi judul kedudukan warga negara. Oke, anak sekalian, kita bicara soal status warga negara Indonesia. Anak sekalian, menjadi warga negara dari suatu negara itu memang hak, ya, bukan suatu kewajiban. Tetapi menjadi warga negara suatu negara bagi seseorang itu sangat penting, karena jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan, maka akan membuat kehidupannya akan agak susah, anak sekalian, ya, karena dia akan tidak memiliki hak dan kewajiban di dalam negara tersebut. Misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk memilih dan dipilih, hak ekonomi, dan lain-lain, banyak sekali, ya. Nah, kali ini mari kita bahas tentang status warga negara Indonesia. Jadi kewarganegaraan menurut Indonesia ini bagaimana? Diatur di mana, apa saja haknya, ya, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan. Itu yang akan kita bahas. Oke? Anak sekalian, di dalam suatu negara kita mengenal ada istilah rakyat, ya, ada mengenal istilah rakyat. Nah, rakyat itu dibagi dua, ada penduduk dan bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara. Apa yang membedakan? Oke, perhatikan anak sekalian, ya. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu wilayah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Oke, perhatikan anak sekalian. Tadi di depan kita mengenal ada istilah penduduk dan bukan penduduk. Apa itu maknanya? Penduduk adalah, tadi sudah Bapak bacakan tadi, ya. Penduduk adalah seseorang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah suatu negara. Kalau dia penduduk negara, ya. Jadi kuncinya adalah yang namanya penduduk itu orang yang bertempat tinggal. Kalau bertempat tinggal itu berarti orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama. Istilah lain, orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara dalam waktu yang lama itu adalah berdomisili. Itu namanya penduduk. Nah, sekarang kamu pikir, kalian ini sekarang tinggal di mana? Berarti kalian penduduk mana? Bagi kalian yang sekarang bertempat tinggal di wilayah Malaysia, di negara Malaysia, dan kalian memiliki izin tinggal, namanya pas pelajar, maka kalian sekarang tergolong sebagai penduduk Malaysia. Karena kalian punya tempat tinggal di Malaysia, ya. Lawannya adalah bukan penduduk. Berarti bukan penduduk itu adalah orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang singkat. Dia tidak punya tempat tinggal. Kalaupun tempat tinggal sementara namanya. Contohnya adalah para wisatawan, ya, turis. Lalu kemudian seseorang yang sedang mengikuti pertandingan olahraga atau mengikuti misi budaya, ya. Mereka hanya sementara waktu, taruhlah misalnya sebulan, seperti olimpiade gitu, ya, hanya 1 bulan. Nah, ada juga orang yang bertempat tinggal agak lama, tetapi dia tetap disebut bukan penduduk. Contohnya adalah para diplomat. Tentu di antara kalian, siswa kelas 10 ini ada yang putra-putri dari diplomat, ya. Nah, anak sekalian, seorang diplomat walaupun bertempat tinggal sekurang-kurangnya 3 tahun, ya, kalau di Malaysia itu 3 tahun, maka dia masih tergolong sebagai seorang yang bukan penduduk. Kenapa? Karena seorang diplomat itu adalah wakil dari negaranya. Di dalam dirinya melekat namanya hak ekstrateritorial. Di dalam dirinya berlaku hukum Indonesia. Dia adalah wakil negara. Makanya seorang diplomat itu memiliki beberapa hak istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, nanti di kelas 2 akan kita pelajari, ya, di kelas 11 maksud Bapak, keistimewaan seorang diplomat. Nah,
Begitu anak sekalian ya. Jadi seorang diplomat itu berlaku hukum negara asalnya. Dirinya adalah negara asalnya. Begitu. Nah, jadi yang membedakan antara penduduk dan bukan penduduk adalah lama dan tidaknya tempat tinggal. Sekarang kita bicara soal warga negara dan bukan warga negara. Warga negara berasal dari kata warga dan negara. Warga artinya anggota. Warga negara berarti anggota dari suatu negara. Kalau secara hukum bisa diartikan warga negara adalah seseorang yang secara sah diakui. Bapak ulangi lagi, seseorang yang secara sah menurut hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Kalau kita sekarang warga negara Indonesia, maka anak sekalian, kita ini adalah anggota dari negara Indonesia. Nah, kalau lawannya yaitu bukan warga negara. Bukan warga negara itu sering disebut dengan istilah warga asing, orang asing. Kalau di Malaysia disebut warga asing ya, yang sering ya. Nah, anak sekalian, warga asing berarti orang yang secara hukum tidak diakui sebagai anggota dari suatu negara. Bagi Indonesia, kita ini adalah warga negara Indonesia. Tapi bagi Malaysia, kita ini adalah warga asing. Jadi anak sekalian, coba jawab. Kalian ini penduduk mana dan warga negara mana? Tentu sekarang yang tinggal di Malaysia adalah penduduk Malaysia, warga negara Indonesia. Kalau begitu, apakah seseorang yang warga negara pasti penduduk? Kalau Bapak balik, apakah seorang penduduk pasti warga negara? Jawabannya tidak. Penduduk belum tentu warga negara. Warga negara belum tentu penduduk. Ya, seperti kalian sekarang tinggal di Malaysia, penduduk Malaysia, tapi warga negara Indonesia. Nah, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Jadi sudah Bapak jelaskan tentang perbedaan antara penduduk dan warga negara. Oke ya. Kita lanjut sekarang anak sekalian kelanjutannya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 diatur anak sekalian tentang penduduk. Ayat 1 mengatakan yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Maksudnya apa ini? Ada kata-kata warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli. Siapa yang disebut dengan bangsa Indonesia asli? Apa ada yang tidak asli? Nah, perhatikan. Yang disebut bangsa Indonesia asli adalah orang-orang atau seseorang yang sejak lahir dia menjadi warga negara Indonesia. Berarti bapak ibunya warga negara Indonesia dan dia lahir, maka dia warga negara Indonesia. Intinya, bangsa Indonesia asli adalah orang yang sejak lahir dari rahim ibunya dia tergolong warga negara Indonesia. Maka dia disebut bangsa Indonesia asli. Dan siapa yang bukan asli? Yang disebut dengan bangsa lain, berarti bangsa yang bukan bangsa Indonesia asli adalah orang yang sebelumnya menjadi warga negara asing lalu masuk menjadi warga negara Indonesia. Maka dia tidak disebut bangsa Indonesia asli. Itu ya. Ayat 2. Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Nah, benar kan yang Bapak jelaskan tadi, bahwa yang namanya penduduk WNI dan orang asing. Maknanya yang namanya penduduk belum tentu warga negara. Setiap orang yang tinggal di Indonesia dan mendapatkan izin tinggal yang resmi, maka dia disebut penduduk, walaupun dia warga negara asing. Yang ketiga, hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur di dalam undang-undang. Faham anak sekalian ya? Itulah pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung di sini adalah hak warga negara untuk menjadi penduduk dan warga negara.
Jadi ingat, menjadi warga negara suatu negara itu adalah hak, bukan kewajiban. Artinya, kalau kalian sewaktu-waktu ingin keluar dari Indonesia menjadi warga negara asing, tidak apa-apa. Dan warga negara asing mau masuk menjadi warga negara Indonesia juga tidak apa-apa, asalkan memenuhi syarat. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan ke asas kewarganegaraan. Anak sekalian, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, apakah dia warga negara suatu negara A atau dia menjadi warga negara B, itu ada asasnya, dasar-dasar yang dianut. Nah, di negara-negara di dunia ini, anak sekalian, ada beberapa, setidaknya ada 2 asas yang dianut oleh negara-negara di dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Apa saja? Kita lihat. Asas yang menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah asas ius sanguinis dan yang kedua adalah asas ius soli. Asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Apa maksudnya? Kalau seseorang itu lahir dari orang tua, salah satu atau dua-duanya warga negara A, maka anaknya warga negara A. Contohnya Cina. Cina itu menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Jadi setiap bayi yang lahir dari orang tua yang berwarga negara Cina, maka anaknya warga negara Cina. Gitu ya. Lalu ius soli yang kedua, asas kedaerahan atau asas kewilayahan atau asas berdasarkan tempat kelahiran. Nah, begitu ya. Jadi asas ini adalah menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran, berdasarkan tempat di mana dia dilahirkan. Tidak peduli orang tuanya warga negara apa. Kalau dia dilahirkan di negara A, maka dia bisa menjadi warga negara A. Contoh, Amerika. Setiap bayi yang lahir di Amerika, maka dia bisa menjadi warga negara Amerika. Dan selanjutnya. Nah, begitu anak sekalian ya. Nah, kita lanjut. Ya, ini pengertiannya tadi. Oke. Nah, anak sekalian, jika asas tadi diberlakukan dengan ketat, asas ius sanguinis dan asas ius soli tadi diberlakukan dengan ketat, maka akan berakibat 3 hal. Atau akan ada 3 kemungkinan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama, apatrid, ya. Bapak ulangi, apatrid. Adanya seseorang yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Kok bisa? Ya. Contohnya begini anak sekalian. Seseorang tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Contohnya, misalnya seseorang dari keturunan yang dari orang tua yang mengikuti misalnya seorang bayi yang lahir dari orang tua yang ius soli berdasarkan tempat kelahiran, ya. Kemudian dia lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak ini tidak menjadi warga negara manapun atau tidak diakui kewarganegaraannya di 2 negara ini. Contoh, seorang anak di mana orang tuanya warga negara Amerika yang menganut ius soli. Lalu kemudian dilahirkan di Cina yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak ini oleh Amerika dia tidak diakui sebagai warga negara karena dia lahir di negara lain. Oleh Cina dia juga tidak diakui karena bapak ibunya bukan warga negara Cina, walaupun dia lahir di Cina. Faham anak sekalian ya? Jadi
Apartheid itu terjadi jika seseorang keturunan dari ius soli lahir di negara ius sanguinis. Maka kedua-dua negara tadi yang Bapak contohkan tidak mengakuinya. Yang kedua, bipatrid, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda. Ya. Ini kebalikannya anak sekalian. Misalnya Cina tadi adalah menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Lalu kemudian anak orang Cina ini lahir di Amerika yang menganut asas ius soli. Maka anak sekalian, oleh Cina anak ini diakui sebagai warga negaranya, sebab anak ini keturunan dari Cina, bapak ibunya warga negara Cina. Oleh Amerika juga diakui, juga bisa menjadi warga negara Amerika karena anak ini lahir di Amerika. Amerika menganut asas ius soli. Jadi anak ini bisa mendapatkan dua kewarganegaraan sekaligus kalau dia mau. Jadi kalimatnya bisa memiliki dua kewarganegaraan. Yang ketiga, seseorang yang bipatrid. Setelah dewasa, ia mendapat kewarganegaraan lain tanpa melepas status bipatridnya. Jadi misalnya, yang kedua tadi, anaknya orang Cina lahir di Amerika, dia dapat warga negara Amerika, dia juga mendapat warga negara Cina. Lalu kemudian, dia juga mendapatkan kewarganegaraan dari misalnya Perancis misalnya. Maka dia bisa memiliki 3 kewarganegaraan. Ya, itu pun kalau ketiga negara tadi membolehkan anak sekalian. Dan ada yang seperti itu. Paham anak sekalian ya? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana dengan Indonesia anak sekalian? Menganut asas yang mana? Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa secara umum seluruh negara-negara di seluruh dunia itu menganut dua asas tadi, ius soli dan ius sanguinis. Nah, di Indonesia asas-asas kewarganegaraan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai berikut. Indonesia juga menganut asas ius soli, asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Jadi, siapapun orang itu kalau lahir di Indonesia, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Ingat kalimatnya bisa. Bisa itu artinya mudah, ya, mudah. Lalu asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Artinya, penentuan kewarganegaraan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, bukan berdasarkan negara tempat dilahirkan. Jadi, Indonesia juga mengakui kalau bapak ibunya warga negara Indonesia, lalu dia lahir dimanapun, asalkan bapak ibunya warga negara Indonesia, maka anak ini bisa menjadi warga negara Indonesia. Apalagi bapak ibunya warga negara Indonesia, lahirnya di Indonesia, ya bangsa Indonesia asli jadinya. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan tunggal. Artinya setiap orang di Indonesia hanya boleh punya satu kewarganegaraan, nggak boleh lebih dari satu. Ya, nggak boleh. Nah, banyak peristiwa yang terjadi anak sekalian di Indonesia, ya seseorang secara sembunyi-sembunyi memiliki dua kewarganegaraan, lalu kemudian ketahuan, maka langsung kewarganegaraan Indonesianya dicabut. Ya, seperti di daerah mana ya, Flores ya, ada seorang bupati setelah terpilih ternyata diketahui sebagai warga negara Amerika juga. Jadi dia punya dua kewarganegaraan, maka kewarganegaraan Indonesianya langsung dicabut. Seorang menteri juga pernah, ya. Ada seorang menteri yang sudah lama tinggal di Amerika, dia mendapatkan kewarganegaraan Amerika, lalu dipanggil oleh Pak Jokowi, diangkat menjadi menteri. Setelah diangkat ketahuan bahwa beliau adalah memiliki kewarganegaraan Amerika. Akhirnya beliau dipecat dan kewarganegaraan Indonesianya dicabut. Namun karena orang tersebut
ini orang yang istimewa, ya, orang yang cerdas, orang yang pandai, memiliki keilmuan yang tinggi, maka oleh negara dia diberi kewarganegaraan. Namanya ini kewarganegaraan istimewa atau naturalisasi luar biasa. Nah, nanti penjelasannya di belakang ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Jadi tunggal. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ganda itu artinya rangkap, dua atau dwi kewarganegaraan. Jadi sebutannya bisa ganda, kewarganegaraan ganda, kewarganegaraan atau dwi kewarganegaraan. Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan undang-undang. Jadi ini kok bertentangan dengan yang nomor 3? Nomor 3 tadi kan hanya boleh 1. Ya, anak sekalian, yang keempat ini khusus bagi anak-anak yang belum berumur 18 tahun. Jadi, anak-anak belum umur 18 tahun boleh memiliki 2 kewarganegaraan. Ya. Jadi kalau dia bapak ibunya warga negara Indonesia, kemudian dia lahir di Amerika, lalu kemudian kasus yang seperti ini, dia boleh punya kewarganegaraan Indonesia dan Amerika sampai umur 18 tahun. Setelah umur 18 tahun, dia harus memilih Indonesia atau Amerika. Banyak terjadi juga anak-anak keturunan Indonesia yang lahir di Malaysia juga banyak, anak sekalian, khususnya anak-anak yang orang tuanya pemegang IC merah atau permanent resident. Nah, anak-anak ini boleh memiliki 2 kewarganegaraan sampai umur, kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sampai umur 18. Ternyata menurut Malaysia harus memilih sampai umur 12. Jadi Malaysia malah menentukan sampai umur 12 dia harus menentukan mau menjadi warga negara Malaysia atau menjadi warga negara Indonesia. Kita lanjut. Nah, kalau ada seseorang orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tadi, ada 2 cara, anak sekalian. Ada 2 cara untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah naturalisasi biasa atau disebut dengan pewarganegaraan biasa, istilahnya begitu ya, atau bahasa undang-undangnya naturalisasi biasa atau pewarganegaraan biasa. Ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Syaratnya 1, telah berumur 18 tahun atau sudah menikah. Yang B, waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. C, sehat jasmani dan rohani. Indonesia tidak menerima orang yang, mohon maaf, cacat, apalagi cacat rohani ya, ODGJ. Dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak pernah dijatuhi pidana sekurang-kurangnya 1 tahun. Jadi, jika ada orang asing yang pernah dihukum di penjara 1 tahun lebih dari 1 tahun, maka dia tidak bisa menjadi warga negara Indonesia. Lalu, jika mendapatkan pewarganegaraan RI, tidak berkewarganegaraan ganda, artinya harus melepaskan kewarganegaraan yang lama, ya. Tidak boleh memiliki 2. Mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang tetap. Yes, di Indonesia itu banyak pengangguran. Takkanlah harus menerima orang asing yang penganggur juga. Ya kan, jadinya lucu. Jadi harus punya penghasilan, pekerjaan tetap. H, selanjutnya membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Jadi ada uang administrasi. Ya. Ada juga tes sih sebenarnya ya. Ada tes. Oke, kita lanjut. Sekarang ke naturalisasi istimewa atau naturalisasi luar biasa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20, Undang-Undang Nomor 2.
pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 hanya diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada RI atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan DPR. Ya, contohnya yang tadi, ya, seorang menteri tadi, ya, ketahuan memiliki 2 kewarganegaraan, lalu warga negara Indonesianya dicabut, ya, jadi dia menjadi warga negara asing. Tapi karena dia ini orang penting, maka dia diminta, gitu ya, diminta oleh Indonesia agar dia menjadi warga negara Indonesia. Tentu dengan syarat dia harus melepaskan kewarganegaraannya, karena dia ini orang yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Contohnya lagi adalah para pemain-pemain sepak bola naturalisasi, ya, karena Indonesia menginginkan ada prestasi sepak bola di tingkat internasional, maka banyak warga negara asing, ya, khususnya keturunan Indonesia yang dinaturalisasi oleh pemerintah Indonesia. Tentu saja ini adalah harus diberi oleh presiden atas pertimbangan DPR, ya. Dan ini orang yang seperti ini tidak perlu mengikuti syarat-syarat tadi, 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia dan lain-lain tadi, ya, tidak perlu. Karena ini adalah istimewa khusus. Oke, kita lanjut. Dan juga anak sekalian, di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 juga diatur bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia. WNI atau warga negara Indonesia itu bisa hilang kewarganegaraannya jika, nah ini satu, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. Jadi dia memohon menjadi warga negara asing, maka dia otomatis, tentu kalau ketahuan, ya, kalau ketahuan, maka kewarganegaraan Indonesianya akan hilang. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Misalnya orang asing menjadi warga negara Indonesia, tapi dia nggak mau melepaskan kewarganegaraan lamanya, maka dia akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Ya, dia memohon kepada presiden untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Lalu masuk dalam dinas tentara asing. Jadi kalau ada orang Indonesia ikut tentara asing, ya, tanpa izin terlebih dahulu, ya, tanpa izin terlebih dahulu kepada presiden, maka dia bisa hilang kewarganegaraannya. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing. Jabatan dalam dinas semacam itu oleh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan. Misalnya dia menjadi mata-mata, spy, menjadi intelijen, dan lain-lain. Wah, ini tentu bisa kehilangan kewarganegaraan. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Tidak boleh. Tidak diwajibkan, tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan. Ikut pemilu di negara lain juga bisa kehilangan. Lalu kemudian mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor negara asing, akan kehilangan kewarganegaraan, ya. Lalu bertempat tinggal di luar wilayah RI selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah. Atau kalimatnya bisa begini, tinggal di negara lain 5 tahun berturut-turut tanpa melapor, ya, tidak melapor, maka dia bisa kehilangan kewarganegaraan Indonesia, anak sekalian. Nah, begitulah anak sekalian materi status kewarganegaraan Indonesia. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.